Oke, baik, kita mulakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah, baik dan sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kebahagiaan kita bisa menerima ilmu ini, manfaat dan maslahat baik untuk diri kita maupun orang banyak. Alhamdulillah, Mari, amin. amin. Mari kita mulakan pembelajaran hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kelas akhir, alhamdulillah sudah selesai semua ya mengerjakan PTS-nya. Untuk yang kelas 10 dan ini Aji kelas 11 ini komplit nih. Ada yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 hari ini. Alhamdulillah. Saya seperti janji saya di kelas keterampilan fungsional ini, maka fokus saya adalah bagaimana setiap siswa itu jauh-jauh lebih mengenal diri sendiri sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus memiliki bekal untuk life skill kita yang khas atau pantas disebut sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Nah, saya tetap masih menunggu tugas-tugas yang kemarin-kemarin ya, karena bagaimanapun tugas-tugas itu nanti akan menguak tentang diri kita sedikit demi sedikit. Terus, dan insya Allah itu nanti akan ketemu satu titik yang membuat kita mantap melangkah, kita mau berkarir di sini, kita mau memohon sama Allah yang kita jalani ini sebagai wasilah kita menjemput rizki yang sudah Allah tetapkan. Setuju ya kalau kayak gitu ya? Ya, oke. Nah, tetapi di dalam dunia bisnis itu ada yang namanya etika bisnis. Etika bisnis itu adalah etika yang harus dipenuhi bagi setiap pebisnis agar semua perbedaan kepentingan itu tidak meruncing menuju perpecahan, namun dapat diatasi sebagai bentuk kolaborasi untuk sebuah kemajuan. Ya. Nah, di sini kita dibekali dengan namanya profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu setidaknya harus memenuhi 6 kriteria ini. Jadi setiap manusia ketika fokus atau mindset-nya, fokusnya dirubah bukan kepada benda-benda atau tujuan-tujuan yang selain kepada Allah, maka dia tidak akan mengalami yang namanya keinginan sebagai pencobaan. Atau saking mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi dengan tujuan yang selain Allah, maka itu akan menjadi pencobaan-pencobaan ataupun ujian-ujian, atau bahkan ketika Allah sudah sangat marah dan cemburu, itu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan buat kita. Jadi, yuk mari kita sama-sama fokusnya tetap harus kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti itu hubungan ke atas, hubungan vertikal atau habluminallah. Kemudian berakhlak mulia, ini akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta, berarti itu hubungan ke samping atau habluminanas. Jadi walaupun di sini disebutkan habluminanas, tetap di dalamnya juga menganut kepada semua yang berkaitan dengannya, berarti alam semesta. Ya, disinilah keseimbangan hidup tercapai. Nah, kemudian untuk bisa melaksanakannya secara teknis, masih ada 5 lagi kriteria lagi, ya. Di antaranya berkebinekaan global. Kalau di sini saya nanya sama Bu Tira, Bu Waryati, saya yakin 100% nggak pernah yang namanya ngalami tawuran. Belum, iya Bu. Tapi ketika saya berhadapan dengan siswa-siswa yang masih berusia remaja khususnya, karena memang kita harus mensosialisasikan no war ya, tidak ada tawuran,
maka kita harus bekali dengan yang namanya kebinekaan global. Jadi sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa perbedaan adalah rahmat. Sehingga ketika kita tahu perbedaan adalah rahmat, berarti kita tahu memang Allah menciptakan berbeda-beda segala sesuatunya itu untuk saling melengkapi. Bisa melengkapi, bisa menggantikan ya, atau fungsi komplementer atau fungsi asosiatif. Nah, di sini akhirnya kita akan punya pemahaman baru lagi bahwa daripada kita sibuk berkompetisi yang menimbulkan sakit hati, lebih baik kita berkolaborasi. Ya. Contoh, Bu Tira kan punya warung ya? Betul. Punya warung. Kemudian berapa jarak warung terdekat dari rumah Bu Tira? 10 meter. 10 meter. 10 meter itu dekat apa jauh, Bu? Dekat banget. Dekat banget. Terus barang yang dijual, yang diperjualbelikan, itu sejenis atau banyak beda jenis? Satu jenis. Satu jenis. Nah, cuma untuk diri saya pribadi, karena memang, saya potong dulu ya Bu Ipah ya. Iya. Karena memang saya mungkin udah sifat saya itu tidak ingin namanya apa ya, saya kan orangnya sensitif, jadi kalau misalnya barang yang sama karena kita di Perum, nanti yang beli juga bingung kan, maksudnya tetangga yang beli bingung mau beli kemana gitu, karena sama-sama tetangga yang jualan. Nah akhirnya saya ambil, pertama saya pindah rumah, dan sekarang kan berhubung saya di rumah ini yang pertama jualan, maka ada lagi yang jualan, saya ambil sekarang beda jualan. Dalam arti saya cukup jualan air, gas, telur, dan warung-warung tetangga saya itu belinya ke saya. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Ya. Tadi saya pikir kalau jenisnya sama, iya. Saya mau ngajak cara berpikir yang berbeda. Iya. Kalau cara berpikir orang pada umumnya adalah kompetisi. Betul. Ya, saingan. Iya. Ya. Tapi karena profil belajar Pancasila itu berkebinekaan global, maka kita akan buat sebuah kerjasama atau kolaborasi. Gimana cara kolaborasi? Misal, Bu, kita sama-sama kulakan ya, biar bisa dapat harga yang jauh lebih murah. Ingat prinsip ekonomi, beli makin banyak, harga makin murah. Ya. Terus saya tak fokus belanja ini, karena itu sumbernya di grosiran yang ini. Ibu fokus belanja yang ini, karena grosirannya yang ono. Paham? Kemudian karena beli jauh lebih banyak, dapat selisih harga lebih murah. Bikin aja kesepakatan, dijual harganya sama. Atau seperti Alfamart dan Indomaret, kamu yang dimahalin yang ini, aku yang dimahalin yang ini. Ya, di situ. Dan itu dipraktekkan sebetulnya di pasar. Kalau yang tidak menggunakan kecurangan-kecurangan. Ya, yang tidak menggunakan kecurangan-kecurangan, biasanya dia praktek seperti itu. Dia ketika ditanya sama orang, Bu, saya mau beli barang ini, ada tidak? Ada. Dia jawab begitu. Padahal itu barangnya dia nggak ada. Tunggu sebentar. Dia ngambil dari kios temannya. Sering lihat ya praktek seperti itu ya? Iya, saya juga suka melakukan itu. Nah, iya. Jadi itu namanya bagian dari kolaborasi. Contoh seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Saat ini Bu Tira sudah punya yang seperti itu, nggak masalah. Tetapkan saja. Yang penting memang nyaman dan suka dengan produk itu. Tapi bila nanti didapati orang yang jual dengan produk yang hampir sama, ingat masih punya peluang kolaborasi. Belanja lebih banyak, lebih murah. Oke ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan Bu Waryati. Bu Waryati karena ingin membuat bimbel atau membuat bisnis di dunia pendidikan ya Bu Waryati ya. Pun sama. Jadi
tinggal tuker-tukeran aja sama temennya, yang dia lebihnya di mana, Bu Aryati lebihnya di mana. Kemudian kalian buat sepakatan, pembagiannya seperti apa. Oke, mungkin itu salah satu contoh. Kemudian prinsip yang ketiga dan keempat, ya, karakter yang harus dimiliki adalah mandiri dan bergotong royong. Bu, mandiri dan gotong royong itu artinya gimana ya? Mandiri kan menyangkut diri sendiri ya. Betul. Ya. Tapi gotong royong justru bersama. Bersama-sama. Iya. Jadi gimana nih? Ada mandiri, ada bergotong royong. Dua-duanya penting atau justru saling menutupi? Kalau menurut saya penting. Penting semua. Bagaimana menurut Bu Tira? Kalau mandiri memang apa yang kalau kita bisa lakukan sendiri itu kita lakukan sendiri. Kalau menurut saya itu mandiri. Jadi tidak berharap orang lain gitu kalau kita melakukan sesuatu. Kalau yang kita bisa lakukan dengan mandiri. Kalau bergotong royong, kalau misalnya ada suatu pekerjaan yang harus kita gotong royong, ya kita bersama-sama gotong royong. Itu menurut saya. Nah, terus? Ya sudah. Oh sudah. Biar Bu Ipa aja menjelaskan. Kalau Bu Aryati seperti apa? Kalau saya kan kebetulan mengajar ya. Iya. Jadi di tempat pengajaran di Sumpama di TPK Yono, ininya metodenya seperti ini. Saya menciptakan metode pribadi sendiri untuk memajukan, mencerdaskan anak bangsa, tujuan saya. Jadi itu mandiri bagi saya. Jadi saya menciptakan metode sendiri untuk saya sendiri supaya tidak ditiru orang. Tapi dengan bergotong royongnya saya mencuri ilmu mereka, saya sampaikan kepada anak-anak gitu. Itu namanya bukan gotong royong, Bu. Judulnya mencuri ya tidak gotong royong. Kalau mencuri ya mencuri. Jadi kalau bergotong royong itu memang ada kesepakatan untuk melakukannya bersama. Jadi di sini ada namanya, ada kemandirian dalam kebersamaan dan ada kebersamaan dalam kemandirian. Artinya ketika ada kesepakatan kita untuk melakukan sesuatu kegiatan secara bersama-sama, tidak saling ngandelin, tidak saling gantungin ke temannya. Itu untuk mencegah adanya pengangguran terselubung. Jadi kenapa masing-masing fokus sama kemandirian dari masing-masing individu yang ketika digabungkan atau dikerjakan secara bersama-sama mereka akan completed atau saling melengkapi. Gitu ya. Jadi begitu Bu. Jadi kalau misalnya kayak mengajar bergotong royongnya daripada mencuri lebih baik buat kesepakatan saja. Ibu tolong buatin yang ini, bagian ini, bagian ini. Saya buat yang bagian ini dan ini. Nanti kita satukan atau memang ada pembagian misalnya jam mengajarnya atau tingkatan penerimanya, banyak hal lagi yang lain. Ya Bu ya? Iya. Iya, tetap ya nggak boleh kalau mencuri ya. Karena setiap individu punya hak kekayaan intelektual. Nggak tenang juga Bu pikirannya. Betul. Oke, kemudian selanjutnya adalah bernalar kritis dan kreatif. Kalau nalar kritis itu adanya di otak sebelah kiri, kalau kreatif adanya otak di sebelah kanan. Apa iya manusia cuman kirinya doang yang bisa digunakan, yang kanan mati? Enggak kan? Atau kanan doang yang digunakan dan kirinya mati? Tidak, kedua-duanya harus digunakan bersama-sama walaupun porsi setiap manusia memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ya. Nah, dengan adanya komponen-komponen ini, mudah-mudahan individunya itu muncul sebagai individu yang punya kompetensi yang tinggi, punya profesionalitas yang baik, punya adab, perilaku atau akhlak yang mulia. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini sambungannya dari materi-materi yang lalu. Tolong tugas-tugasnya juga yang lalu dikumpulkan. Nanti akan kita bahas nih per passion atau per profession masing-masing ibu-ibu. Bagaimana sih bila
profil pelajar Pancasila ini disematkan ke dalam profesi ibu-ibu sekalian, profesi Aji ya. Aji masih di sini tidak? Apa kelempar? Kelempar keluar ya. Jadi tugas yang kemarin dilanjutkan, Bu. Lanjutannya ini. Jadi PR-nya ya, overview-nya. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini bagaimana agar keenam profil pelajar Pancasila ini dapat disematkan atau mewarnai pribadi kita dalam kaitan mewarnai profesi kita, gitu aja deh biar cepet ya. Mewarnai pribadi kita, mewarnai profesi pribadi kita. Nah, oke, soalnya ini saja. Jadi lanjut berarti yang kemarin ya. Yang kemarin belum dikerjain, Bu. Ya sudah, kerjakan saja sekaligus. Nggak apa-apa. Saya mah tetap menerima, Bu Tira. Lagi banyak kerjaan. Aduh, kata saya PKW juga suruh bikin video belum. Iya, memang. Tapi ketahuilah, dengan semua tugas-tugas ini yang menggiring cara berpikir kita, menggiring mindset kita, agar kita tuh tahu persis bahwa semua hal yang kita lakukan ini memang untuk investasi leher ke atas kita. Ya, jadi kalau yang dulu kita hanya berpikir kayak tadi misalnya ya, jualan, daripada nanti ketika ada kompetitor lagi kita akan lari lagi yang lain, lebih baik kita hadapi. Ya, dengan merubahnya dari kompetisi menjadi kolaborasi. Oke, Bu Tira. Iya, baik. Alhamdulillah, kurang 3 menit. Saya minta feedback ya. Saya minta feedback apa yang ibu-ibu pahami dari pembelajaran siang hari ini. Silahkan dimulai dari siapa? Di itu Bu, dilihatin video yang awalnya. Saya nggak nyatet. Sama Video apa ya? Ini maksudnya? Iya. Oh. Ya. Ntar juga ada Bu di itu. Di YouTube ada ini nanti juga. Iya, dikasih linknya ya Bu ya. Iya. Kasih linknya ya. Ibu nggak usah dikasih link, Ibu tinggal buka YouTube ya, channelnya PKBM Alif. Oh gitu. Iya. Oh iya. Nanti Ibu tinggal lihat di channel PKBM Alif itu ada macam-macam ada macam-macam pelajaran. Ibu tinggal pilih aja yang fase E sama F. Iya. Ya. Semua yang ada di sini ada di fase E dan F. Jadi dipilih saja, terus langsung dikerjakan tugasnya. Kadang-kadang tugasnya kan kayak gini tadi nih, saya langsung nyebutkan. Ya, di sini ada overview-nya ya, ini tugasnya. Ini masih nyambung kan sama dengan tugas yang lalu. Iya, tujuannya saya belum ngerjain. Iya, nggak apa-apa, nanti sambil dikerjakan saja. Tinggal kalau misalnya mau dikerjakan sekaligus, misalnya Ibu mengerjakannya jadi satu, ditulis saja tugasnya untuk tanggal sekian dan tanggal sekian. Jadi kalau misalnya nanti diuploadnya ke secara daring sekalipun, itu harus diupload 2 kali. Itu caranya. Jadi nggak ketinggalan dari penugasannya. Oke ya. Tumben ya Hasan ya, kita masuknya sebelum asar ya. Iya. Iya. Ribut telat. Nanti pergi. Oh lagi pergi. Oke, nanti lihat di
channel YouTube PKBM Alif aja ya, San ya. Oh iya Bu ya. Iya, kan nggak mungkin kita ngulang. Iya. Iya kan? Hasan tapi udah selesai ngerjakan PTS semua kemarin? Udah semua? Sudah semua. Sudah, oke. Kayaknya nilaimu bagus-bagus ya? Iya, lumayan. Alhamdulillah. Ya oke deh kalau gitu nanti tinggal semua tugasnya silahkan dikerjakan biar ngumpul, biar nanti nilai akhir yang ada di ijazah itu nilainya pada tinggi-tinggi gitu loh. Saya tuh kalau nulis nilainya rendah itu kayak gimana gitu. Greget ya Bu ya. Iya. Tapi kan saya harus mempertanggungjawabkan nilai yang ditorehkan. Jadi tolong semuanya mengerjakan tugasnya. Insya Allah tugas itu memang disetting, didesain untuk mengarahkan pola pikir kita. Oke, demikian hari ini sudah tepat jam 15.00. Oh iya, saya tadi kan minta feedback ya. Ayolah dikit-dikit deh, semenit 2 menit aja, jangan lama-lama. Saya juga nggak suka kalau kelasnya terlalu lama. Saya sukanya sedikit, tapi juga banyak bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsi dari materi pembelajaran keterampilan fungsional. Jadi setiap siswa memang punya life skill yang baik, yang mumpuni, ya. Oke, silakan. Dimulai dari siapa? Saya dulu Bu. Bismillah. Silakan. Tidak. Kalau salah dikasih tahu ya Bu. Tidak ada yang salah kalau masalah pendapat. Tenang aja Bu. Kecuali masalah prinsip. Nah itu baru ada benar salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya kita belajar baik belajar dari kepahaman Al-Quran dan Pancasila itu memang tidak jauh berbeda isinya. Intinya arahnya ya ke situ-situ juga. Dalam arti ke situ-situ juga itu kita memang harus yang pertama beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak mulia. Kita memang harus dua-duanya kita laksanakan yaitu hablum minallah dan hablum minanas untuk kita ini agar kehidupan kita seimbang. Dan memang kita itu kan kalau dalam arti dari kemandirian kita itu jangan terlalu bergantung kepada orang. Kenapa kita harus bergotong royong? Karena kita memang hidup sosial. Kalau kita itu makhluk sosial. Ya betul, kalau kita itu makhluk sosial, jadi kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita harus kerjasama, apapun pekerjaan kita juga tidak bisa kita lakukan sendiri, kita butuh orang. Begitu juga kita harus membantu orang dikala orang membutuhkan diri kita sendiri. Nah untuk pola pikir kita memang harus seimbang, baik pola pikir kiri dan pola pikir kanan, agar dua-duanya ya keseimbangan itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Pak. Oke, siap. Ternyata ada tambahan, saya lupa. Mandiri itu merupakan sifat ya, sifat Allah ya. Iya. Qiyamuhu binafsihi. Binafsihi. Ya. Iya. Jadi tidak boleh bergantung. Betul. Kita memang dilarang sama sekali bergantung sama manusia karena itu menyakitkan. Mengecewakan. Iya, betul. Karena memang bergantung itu Allahus Somad. Bergantung itu hanya kepada Allah saja. Oke, lanjut siapa lagi? Saya. Silakan Bu Aryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi yang diutarakan oleh Ibu Sutira, sangat betul-betul sekali. Saya sendiri sebenarnya sebagai pengajar, saya masih jauh sekali, masih perlu belajar dari manapun. Saya harus menimba ilmu sebanyak mungkin, karena masih minim sekali. Apalagi mengenai pelajaran Pancasila itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bahwa beriman itu tidak harus selalu kita manusia hidup harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah yang tadi Bu Sutira sebutkan, dan berakhlak mulia, hablum minanas. Manusia memang harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkebinekaan global. Manusia harus berkebinekaan global. Menurut saya harus berwawasan yang lebih, jadi kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Diri pula yang seperti Bu Sutira utarakan tadi. Jadi manusia hidup tidak boleh bergantung sama manusia lain,
tapi selalu bergantung kepada Allah yang menciptakan kita. Balikan kepada Allah. Selalu harus bergotong royong. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan saya mencuri, kalau tidak mencuri tapi meniru. Gitu meniru, mengamati. Meniru boleh, amati, tiru, dan modifikasi itu salah satu bentuk belajar yang cukup efektif. Itu mohon maaf, Ya. jadi itu saya untuk bergotong royong, jadi saya meniru ilmunya, saya mengamati, maka saya ajarkan kepada anak-anak didik Ya. saya. Boleh. Nalar kritis dan kreatif. Otak kiri dan otak kanan harus berkesinambungan, karena kalau hanya yang berjalan otak kiri saja, otak kanan tidak bergerak, pincang. Otak kanan bergerak, otak kiri tidak bergerak, tidak bisa, harus berkesinambungan. Itu saja mungkin Bu yang dapat saya sampaikan. Berkesinambungan atau seimbang? Seimbang, saling melengkapi. Gitu. Ya. Kalau berkesinambungan itu berarti ada kelanjutannya. Ya, berarti beda makna ya. Nggak apa-apa ya, sambil diedit dikit-dikit ya. Iya, Oke, iya. terima kasih Bu Aryati. Siapa lagi? Masih ada itu ya. Tadi siapa? Aji. Yang masuk tadi ada Aji, ada ini Fatimah ya. Ya. Fatimah bisa ngikutin nggak? Saya telat, Bu. Oh, telat. Oke, Coba ya lihat udah. slide-nya deh. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti langsung dikerjakan aja tugasnya ya. Hasan juga sama ya, telat ya. Iya. Oke, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih atas semua atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit, tapi kalau menjadikan pribadi individu kita ada menjadi pribadi yang lebih baik, mudah-mudahan membuka, mengetuk rahmat Allah terlimpah curah untuk kita semua. Demikian, mari kita sempurnakan pembelajaran siang hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbi.